Perkenalkan, nama saya Rona Agustina, saya dari GB 1 dan GK2. Perkenalkan, nama saya Emlyn Berlianji Manirili dari GB1 dan GK2. Shalom, perkenalkan nama saya Teresia Audina Nababan dari GB1 GK2. Perkenalkan, nama saya Sherly Lydia Neva Arifa dari GB1 dan GK2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pedresa Cindy, saya dari GB1 GK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot. Sistem otot adalah jaringan kompleks di dalam tubuh yang berperan penting dalam pergerakan, postur, dan produksi panas. Sistem ini bekerja sama dengan sistem rangka untuk menghasilkan gerakan. Secara garis besar, sistem otot terbagi menjadi tiga jenis utama, masing-masing dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah otot rangka atau skeleta musculae. Struktur otot rangka melekat pada tulang dan memiliki tampilan bergaris-garis lurik di bawah miskotol. Serat ototnya panjang, simetris, dan memiliki banyak inti sel di tepi. Fungsi bertanggung jawab untuk gerakan sadar seperti berjalan, mengangkat, dan ekspresi wajah. Kontrolnya berada di bawah sistem saraf somastik, yang artinya gerakannya bisa kita kendalikan. Komponen otot rangka terdiri dari unit-unit fungsional yang disebut sarkomer. Sarkomer ini tersusun dari protein kontraktil utama, aktin atau filamen tipis, dan miosin filamen tebal. Kontraksi terjadi ketika kepala miosin menarik filamen aktin menyebabkan sarkomer memendam. Yang kedua adalah otot polos atau smooth muscle. Struktur otot polos tidak memiliki pola bergaris atau polos dan memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti sel di tengah. Fungsi bekerja secara tidak sadar atau involunter dan ditemukan di dinding organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, kandung kemih, dan saluran pernapasan. Gerakannya lambat dan ritmis seperti gerakan parislatik usus. Otot polos dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang tidak bisa kita atur secara sadar. Dan yang ketiga adalah otot jantung atau cardiac muscle. Struktur otot jantung memiliki karakteristik gabungan dari otot rangka dan otot polos. Ia memiliki pola lurik seperti otot rangka, tetapi syaratnya bercabang dan memiliki satu atau dua inti sel di tengah. Serat-serat ini terhubung erat melalui struktur khusus yang disebut cakram atau interkalis. Fungsi otot jantung ditemukan di jantung dan berfungsi memompa darah ke seluruh. Otot jantung bekerja secara involunter dan memiliki kemampuan otonomi atau mampu menghasilkan sinyal listriknya sendiri yang menjaga detak jantung tetap teratur. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber kontraksi untuk otot. Sumber kontraksi untuk otot adalah ATP. Untuk kontraksi otot ada 4 cara untuk mendapatkan ATP yang dibutuhkan untuk kontraksi, yaitu yang pertama ada ATP sitosol, kedua ada kreatin fosfat, dan yang ketiga glikolisis, dan yang keempat yang terakhir yaitu respirasi aerobik atau oksidatif. ATP sitosol merupakan kumpulan ATP mengambang atau yang ada dan tersedia di dalam sitoplasma. ATP ini tidak memerlukan oksigen atau anaerobik untuk diproduksi karena sudah tersedia di dalam sana dan langsung tersedia, tetapi hanya bertahan sebentar. ATP ini menyediakan energi yang cukup untuk beberapa detik, contohnya 1-5 detik. Aktivitas maksimal otot yaitu bukan sumber terbaik. Otot mata yang terus-menerus berkontraksi cepat, tetapi dalam waktu singkat. ATP ini merupakan sumber yang sangat baik. ATP sitosol merupakan kumpulan ATP mengambang atau yang ada dan tersedia di dalam sitoplasma. ATP ini tidak memerlukan oksigen atau anaerobik untuk diproduksi karena sudah tersedia di dalam sana, tapi hanya bertahan sebentar.
ATP ini menyediakan energi yang cukup untuk beberapa detik, contohnya 1-5 detik. Aktivitas maksimal otot yang terus-menerus berkontraksi cepat, tetapi dalam waktu singkat. ATP ini merupakan sumber yang sangat baik. Dan yang kedua, kreatin fosfat. Kreatin fosfat, simpanan ATP sitosol habis, akan menggunakan sumber energi cepat lainnya, yaitu kreatin fosfat. Kreatin fosfat adalah senyawa berenergi tinggi yang dapat dengan cepat mentransfer fosfatnya ke molekul ADP untuk mengisi kembali ATP tanpa menggunakan oksigen. Ketiga, glikolisis. Glikolisis sesuai namanya adalah pemecah glukosa. Sumber utama glukosa untuk proses ini berasal dari glikolisis. Yang ketiga, glikolisis. Glikolisis sesuai namanya adalah pemecah glukosa. Glukosa sumber utama dari glikogen yang tersimpan di dalam otot. Dan yang keempat, respirasi aerobik atau oksidatif. Mekanisme yang tercantum di atas dapat memasuk ATP mungkin sedikit lebih dari 1 menit sebelum kelelahan terjadi. Dalam aktivitas otot yang berlangsung lebih lama dari 1 menit, seperti berjalan atau jogging. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi kontraksi otot. Fisiologi kontraksi otot adalah proses kompleks yang melibatkan perangkaian langkah terkoordinasi. Proses ini paling baik dijelaskan melalui teori, yaitu teori pergeseran filamen atau sliding filament theory, yang menjelaskan bagaimana filamen protein aktin dan miosin bergeser satu sama lain untuk merendahkan sarkomer atau unit fungsional terkecil dari otot. Nah, fisiologi kontraksi otot dibagi menjadi 4, yaitu impuls saraf dan neuromuskular. Yang kedua, pelepasan ion kalsium. Yang ketiga, interaksi aktin dan miosin. Dan yang keempat, siklus jembatan silang. Yang pertama, impuls saraf dan neuromuskular junction atau sambungan neuromuskular. Konstruksi otot dimulai saat impuls saraf atau potensi aksi dikirim dari sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang ke neuron motorik. Impuls ini berjalan di sepanjang akson neuron motorik hingga mencapai ujungnya di neuromuskular junction atau NMJ. NMJ adalah sinaps khusus di mana ujung neuron motorik berkomunikasi dengan serat otot. Di NMJ, impuls saraf memicu pelepasan asetilkolin atau ACH, sebuah neurotransmitter, ke dalam celani sinaps. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel otot atau sarkolema yang membuka saluran ion natrium. Masuknya ion natrium menyebabkan depolarisasi sarkolema, menciptakan potensial aksi otot yang menyebar di sepanjang membran dan masuk ke dalam serat otot melalui tubulus T. Kedua, pelepasan ion kalsium atau Ca2+. Potensi aksi yang menyebar di sepanjang tubulus T mencapai retikulum sarkoplasma atau SR, sebuah jaringan kantung membran di dalam serat otot yang berfungsi sebagai gudang ion kalsium. Depolarisasi membran SR memicu pelepasan sejumlah besar ion kalsium atau Ca2+ ke dalam sitoplasma serat otot
yang disebut sarkoplasma. Ion kalsium ini adalah kunci utama yang memulai proses kontraksi. Juga ada interaksi aktin dan miosin. Dalam keadaan relaksasi, filamen aktin ditutupi oleh dua protein pengatur, yaitu tropomiosin dan troponin. Tropomiosin memblokir situs pengikat pada aktin dan mencegah kepala miosin berikatan. Ketika ion kalsium dilepaskan, ia berikatan dengan troponin. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk pada kompleks troponin tropomiosin yang menggeser tropomiosin menjauh dari filamen aktin. Pergeseran ini mengekspos situs pengikatan pada aktin, memungkinkan kepala miosin untuk berikatan dengan dan membentuk miosin untuk berikatan dengannya dan membentuk jembatan silang atau cross break. Terakhir ada siklus jembatan silang atau cross break cycle dan power stroke. Setelah jembatan silang terbentuk, siklus kontraksi dimulai. Siklus ini didukung oleh energi dari ATP atau adenosin trisfosfat, lalu dibagi menjadi 4. A. Pelekatan atau attachment. Kepala miosin yang sudah terikat dengan ADP dan fosfat atau hasil hidrolisis ATP sebelumnya menempel pada situs aktif filamen aktin. B. Power stroke atau langkah kuat, yaitu pelepasan fosfat dan ADP dari kepala miosin memicu perubahan bentuk, menyebabkan kepala miosin membengkok dan menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. C. Pelepasan atau detachment. Molekul ATP yang baru berikatan dengan kepala miosin. Pengikatan ATP menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin. Dan yang terakhir D. Reaktivasi atau reactivation, yaitu ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat oleh enzim ATPase yang ada pada kepala miosin. Energi yang dilepaskan akan memuat ulang kepala miosin, mengembalikan ke posisi semula, siap untuk memulai siklus baru dengan menempel pada situs aktin berikutnya. Siklus ini berulang selama masih ada ion kalsium dan ATP. Setiap siklus menyebabkan filamen tengah mendekatkan sarkomer dan secara kolektif menyebabkan kontraksi otot. Proses ini akan berhenti ketika impuls saraf berhenti. Asetilkolin dipecah, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum, sarkoplasma, dan tropomiosin kembali menutup situs pengikatan pada aktin, memungkinkan otot untuk relaksasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi muskuler yang meliputi serat otot atau serabut otot ya. Nah, pada umumnya dulu serabut otot ini terdiri atas tiga ya. Yang pertama serat oksidatif lambat, kemudian serat oksidatif cepat, dan glikosis cepat. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dulu, mulai dari serat oksidatif lambat. Nah, serat oksidatif lambat ini atau tipe 1 ya, bisa biasanya disebut atau slow twitch, merupakan atau adalah jenis serat otot yang menggunakan metabolisme aerobik atau oksigen untuk menghasilkan ATP atau energi dan memiliki daya tahan yang tinggi serta resisten terhadap kelelahan, namun dengan kontraksi yang rendah. Nah, oksidatif lambat ini juga memiliki ciri. Nah, yang pertama diameter kecil, nah kemudian kandungan mitokondria dan myoglobin yang tinggi, serta suplai kapiler yang luas. Sehingga serat ini juga ideal untuk aktivitas berulang yang membutuhkan ketahanan jangka waktu yang lama ya, seperti lari jarak jauh dan mempertahankan postur tubuh, atau seperti mengangkat beban berat ya, bisa disebut. Nah, serat oksidatif lambat ini juga memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, penggunaan energinya. Nah, di serat ini penggunaan energinya memanfaatkan respirasi aerobik yang membutuhkan oksigen. Nah, untuk menghasilkan ATP yang membuatnya efisien dalam penggunaan energi jangka panjang. Nah, berarti
kalau dia menghasilkan energi ya, serat ini membutuhkan ATP atau oksigen ya. Nah, kemudian ada daya tahannya. Nah, daya tahan serat ini memiliki daya tahan sangat tahan ya terhadap kelelahan karena produksi ATP yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada kecepatan kontraksi serat ini juga, yaitu kontraksi ototnya yang relatif lambat karena aktivitas enzim ATPase pada miosin yang lebih rendah. Nah, berarti kecepatan kontraksinya ini lambat ya karena aktivitas enzim pada miosinnya rendah. Nah, kemudian kekuatan. Nah, kekuatan pada serat ini yaitu menghasilkan tegangan atau kekuatan yang lebih rendah dibanding dengan serat lainnya. Nah, berarti serat ini memiliki kekuatan atau ketegangan menghasilkan ketegangan atau kekuatan yang sangat rendah dibandingkan serat oksidatif cepat dan glikosis cepat. Nah, kemudian serat ini memiliki warna, yaitu warna merah terang. Nah, karena dia memiliki warna merah terang ini karena produksi mioglobin yang tinggi yang berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam otot. Kemudian serat ini memiliki struktur, yaitu berdiameter kecil, kemudian mitokondria yang banyak untuk memproduksi energi. Nah, jadi serat oksidatif lambat ini memiliki produksi energi yang sangat tinggi ya dibanding dengan serat-serat yang lain. Kemudian ada kontrol postural. Nah, serat ini juga digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan ketegangan berkelanjutan tetapi daya rendah. Berarti maksudnya ini dia digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan ketegangan berkelanjutan tetapi daya tahannya agak rendah ya, daya rendah ya. Nah, kemudian ada serat oksidatif cepat atau tipe 2A. Nah, tipe ini merupakan serat otot intermediate yang menggabungkan sifat serat yang serat cepat dan serat lambat. Nah, mereka dapat menghasilkan kontraksi lebih cepat dan tegangan lebih tinggi daripada serat lambat tipe 1. Nah, karena hidrolisis ATP atau energi yang lebih cepat, tetapi tidak secepat serat glikosis cepat ya. Nah, serat ini berguna untuk aktivitas seperti berlari, kemudian berenang yang membutuhkan daya tahan sedang dan produksi kekuatan yang lebih besar daripada sekedar menjaga postur. Nah, serat ini juga memiliki karakteristik yang pertama, metabolisme ATP atau energi. Nah, pada serat ini ia mampu menghasilkan ATP dengan cepat melalui hidrolisis ATP yang memungkinkan kontraksi cepat. Nah, kemudian sifat oksidatif. Ia memiliki kepadatan mitokondria yang tinggi untuk respirasi aerobik yang membuatnya relatif tahan terhadap kelelahan dan tidak mudah lelah. Nah, kemudian juga serat ini memiliki warna. Nah, warnanya ini merah memudar ya, bisa dibilang merah muda yang terang, bukan merah muda yang cerah. Nah, karena kandungan mioglobin dan kepadatan kapiler yang lebih rendah dibandingkan serat lambat, tetapi lebih tinggi daripada serat glikotik cepat. Nah, kemudian serat ini juga mempunyai fungsi, memberikan daya tahan dan kekuatan, sedang untuk gerakan yang lebih membutuhkan tenaga daripada sekedar mempertahankan postur seperti lari dan berenang. Nah, kemudian serat ini jika dibandingkan dengan serat lain, dia memiliki perbandingan. Yang pertama, jika dibandingkan dengan serat lambat seperti yang atau tipe 1 tadi, serat oksidatif lambat, ia menghasilkan kontraksi yang lebih cepat dan tegangan lebih tinggi serta memiliki kemampuan mempertahankan kontraksi untuk waktu yang lebih lama. Kemudian, jika serat ini juga dibandingkan dengan glikosis cepat, ia menghasilkan kontraksi yang lebih cepat dan tegangan lebih tinggi daripada serat glikosis. Nah, tetapi lebih lambat daripada serat, maksudnya tadi yang pertama daripada serat SO ya atau tipe 1, tetapi lebih lambat daripada serat glikotik cepat. Nah, serat ini contoh aktivitasnya dia lebih aktif pada aktivitas
Yang pertama, serat oksidatif cepat ini cocok untuk aktivitas yang membutuhkan kecepatan dan daya tahan sekaligus, seperti berlari jarak menengah dan berenang jarak jauh. Nah, sekarang kita masuk pada serat glikotik cepat. Nah, serat ini merupakan tipe serat otot yang mengandalkan metabolisme aerobik atau glikolisis untuk menghasilkan energi dengan cepat. Kemudian menghasilkan kontraksi otot yang kuat dan cepat namun cepat mudah lelah. Serat ini juga dikenal sebagai serat tipe X atau berdiameter besar ya, dia memiliki ukuran berdiameter besar dan memiliki mitokondria dan mioglobin sehingga berwarna dan memiliki sedikit mitokondria dan mioglobin sehingga ia memiliki warna putih. Nah, kemudian digunakan untuk aktivitas berat jangka pendek seperti angkat beban atau lari cepat. Nah, serat ini memiliki juga karakteristik utama. Yang pertama yaitu metabolisme glikolisis. Nah, yaitu menggunakan glikosis anaerobik untuk menghasilkan ATP atau energi dengan cepat ya, tanpa memerlukan oksigen. Nah, jika dibandingkan dengan serat yang lain yang tipe 1 dan tipe 2 tadi atau oksidatif lambat dan cepat, kalau mereka menghasilkan energi itu mereka memerlukan oksigen ya, tapi serat ini tidak. Dia kalau menghasilkan energi tidak membutuhkan oksigen. Nah, kemudian dia mempunyai serat ini mempunyai tipe kerutan atau twitch. Nah, memiliki cepat kerutan dibandingkan dengan serat-serat yang lainnya. Nah, kemudian ukuran dan kekuatan. Nah, serat ini memiliki diameter terbesar dan kemampuan kontraksi paling kuat di antara jenis serat otot. Nah, mungkin tadi diameter serat oksidatif lambat dan cepat tadi kan memiliki diameter yang agak kecil ya. Tetapi serat ini memiliki diameter yang besar. Nah, serat ini juga mempunyai kelemahan. Nah, serat ini cepat lelah karena proses glikosis menghasilkan asam laktat dan tidak efisien dalam menghasilkan ATP dibanding metabolisme aerobik. Nah, serat ini juga mempunyai fungsi ya, dia berperan dalam aktivitas anaerobik yang berat dan singkat, seperti mengangkat beban berat, seperti sprint atau gerakan yang memicu tekanan tinggi pada tubuh, tapi dalam waktu jangka yang singkat, bukan lama. Nah, kemudian dia juga mempunyai peran di dalam tubuh, bisa disebut juga dengan fungsi lainnya ya. Yang pertama, dia meningkatkan performa atletik. Nah, serat ini juga melatih otot kerutan cepat yang dapat meningkatkan daya ledak atau daya tekanan ya, kecepatan dan performa dalam olahraga yang membutuhkan kekuatan dan kecepatan singkat. Nah, seperti apa tadi, memakan beban berat, sprint dan gerakan yang memicu tekanan lainnya, akan tetapi tidak memiliki daya tahan yang agak lama, tetapi memiliki daya tahan yang singkat. Nah, kemudian aktivitas fisik. Nah, serat ini digunakan untuk gerakan yang bertenaga yang membutuhkan tenaga besar dalam waktu yang singkat seperti melompat atau melempar. Nah, contoh latihannya ini juga seperti angkat bebannya, tapi mengangkat bebannya tidak lama dalam waktu yang agak singkat. Kemudian sprint atau lari cepat. Nah, sprint ini memicu serat otot untuk menghasilkan tenaga maksimal dalam waktu yang singkat. Kemudian ada latihan plyometrik ya. Nah, ini seperti gerakan yang memicu tekanan, tetapi tekanan yang dalam waktu yang singkat ya, seperti melompat. Tapi gerakan lompat ini dapat memicu tekanan di dalam tubuh meningkat. Nah, pada penjelasan saya ini juga saya melampirkan bagaimana warna dan bentuk oksidatif lambat, oksidatif cepat, dan glikosis cepat. Nah, seperti pada gambar ini, yang ini bentuk dan warna oksidatif lambat. Nah, tadi warnanya tadi kemerahan terang kan. Nah, seperti ini. Ini dia. Kemudian ini bentuk atau warna oksidatif cepat. Jadi warnanya merah memudar
atau bisa dibilang merah muda cerah, bukan juga merah muda terang ya. Nah, kemudian ini serat glikosis cepat. Nah, ini karena dia memiliki myoglobin yang agak rendah, jadi warnanya agak putih atau memudar. Nah, atau bisa saya nanti akan saya lampirkan di video saya ini yang lebih jelasnya lagi nanti ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang gangguan dan penyakit pada sistem muskuler. Nah, gangguan penyakit pada sistem muskuler itu apa sih? Nah, itu adalah kondisi yang memengaruhi fungsi otot baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, gangguan ini bisa menyebabkan kelemahan otot, nyeri otot, kejang, peradangan, hingga hilangnya fungsi otot. Baik, lanjut. Kita akan bahas mengenai gangguan dan penyakit pada sistem muskuler. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gangguan. Nah, yang pertama, ada kram otot. Nah, itu disebabkan oleh kekurangan elektrolit seperti kalsium, magnesium, kalium, kemudian ada juga karena dehidrasi dan aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, gejalanya ini seperti kontraksi otot mendadak yang menyakitkan. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya cedera otot. Nah, di mana otot itu terasa tertarik dan robek karena aktivitas yang berlebihan. Nah, gejalanya seperti ada nyeri, bengkak, dan keterbatasan dalam bergerak. Oke, setelah gangguan, kita masuk di penyakit pada sistem muskuler. Nah, ada atrofi otot. Nah, ini adalah penyusutan atau penurunan massa otot. Nah, penyebabnya ada 4. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, usia lanjut. Yang ketiga, gangguan saraf. Dan yang keempat adalah malnutrisi. Nah, contohnya adalah kelumpuhan. Kemudian yang kedua, ada distrofi otot. Nah, ini adalah kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan dan kerusakan otot progresif. Nah, contohnya seperti distrofi otot Duchenne. Nah, gejalanya seperti otot melemah secara bertahap dan kesulitan berjalan. Kemudian lanjut pada fibromyalgia. Nah, ini adalah nyeri otot keseluruhan, kelelahan, dan gangguan tidur. Nah, penyebabnya karena stres dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, kemudian yang ketiga ada tendonitis, yaitu peradangan pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Nah, penyebabnya karena adanya gerakan berulang dan cedera. Gejalanya seperti ada rasa nyeri dan pembengkakan di area sendi atau tendon. Kemudian lanjut ada di myasthenia gravis, yaitu gangguan autoimun yang menyebabkan kelemahan otot rangka. Nah, gejalanya adalah otot cepat lelah, trauma, terutama otot wajah, mata, dan tenggorokan. Saya akan memberikan tips menjaga sistem muskuler, yaitu yang pertama, cukup istirahat dan tidur. Yang kedua, konsumsi makanan kaya protein dan mineral. Yang ketiga, lakukan pemanasan sebelum olahraga. Dan yang keempat, hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.